Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil hadis qudusi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walu wajibu al-insan ma'rifatullah qabla al-ibadah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah dan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sanaria Sahih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya, untuk menghadapi kehidupan di dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kakek bacakan yaitu hadis kudusi yang berbunyi dengan bahasa Indonesianya, yang mula-mula Allah wajibkan kepada manusia, yaitu mengenal Allah. Itulah kiblat amal ibadah. Walu wajibu al-insan ma'rifatullah qabla ibadah. Yang mula-mula diwajibkan kepada Allah atas manusia, yaitu bermarifat kepada Allah, mengenal Allah. Itulah kiblat amal ibadah. Jadi kalau kita tidak mengenal kepada marifatullah, ibadah kita nggak punya kiblat, artinya nggak punya tujuan. Kalau kita tentang masalah marifatullah, marifatullah itu ada rukunnya, ada 4 rukunnya, yaitu ittihad, hulul, esa, dan majas. Masing-masing bekerja dengan sesuai dengan kadar ilmunya. Tapi yang wajib kita kenal pada marifat ini, yang sekurang-kurangnya adalah 4 juga. Yang pertama yaitu ma'rifatul zini ataupun syaitoni. Yang kedua ma'rifatul insani. Yang ketiga ma'rifatul nabiyyi. Yang keempat ma'rifatullah. Wajib kita kenal. Kalau kita tidak mengenal 4 ma'rifat ini, kita akan tertipu dengan setan yang nyata. Karena ma'rifat ini ilmu para nabi, ilmu para wali-wali Allah, mengenal yang maha halus, mengenal yang gaib dan maha gaib, mengenal yang halus dan maha halus yang dikenal. Maka tidak terjangkau akal manusia. Hampir sedikit ayat menerangkan masalah hal ini, seolah-olah ayat ini gak ada lagi di muka bumi ini. Maka banyak orang mengatakan marifat ini sesat. Banyak orang mengatakan marifat ini sesat. Kenapa? Sedikit sekali ayat menerangkan marifat di Al-Quran ataupun hadis. Tapi kenyataan yang kita perbuat di muka bumi ini, tanpa bermarifat dengan Allah, tetap tertipu dengan setan. Maka alangkah bodohnya mereka-mereka tidak mengenal marifatullah ini. Baik dia jadi seorang kiai, kalau jadi ustadz, kalau dia tidak mengenal Allah, dia akan tertipu dengan setan. Karena setan selalu mengaku-ngaku dirinya adalah Tuhan yang baik. Marilah kita buka sedikit tentang masalah ma'rifat. Ma'rifatul syaitan. Kita nggak akan bisa mengenal setan yang gaib itu. Tapi setan itu walaupun gaib, tapi ada sifat yang wajib kita pahami. Maka setan itu nama sifat yang punya badan jin dan manusia. Maka ada jin kesetanan, ada manusia kesetanan. Tapi setan nggak pernah kejinan. Karena setan itu nama sifat yang buruk pada manusia dan jin. Jin itu manusia gaib,
Dan manusia itu manusia jahil, namanya janin, manusia jahil. Tapi kalau gaib namanya jin, ya begitu. Jadi orang-orang yang memakai sifatnya setan, diantaranya setan sifatnya merusak, menakut-nakuti. Setiap ada yang berbuat baik, dia takut-takuti. Tapi kalau ada yang berbuat buruk, dia diami. Itu sudah jelas orang itu masih kemasukan setan. Ada orang berbuat baik, ditakut-takuti. Dan ada orang berbuat buruk, seperti mabuk-mabukan, dibiarkan saja. Ada yang begitu. Bahkan kadang-kadang orang tua kita nggak sadar orang tua kita kemasukan setan, bukan setan ya, tapi kemasukan setan. Ketika anaknya mabuk-mabuk di warung sana, bapaknya tiap hari diam saja. Pulang mabuk sampai larut pagi, diam aja. Ketika anak mulai belajar mengaji dan mulai pulangnya pun agak pagi, apa kata bapaknya, jangan ngaji nak, nanti kamu sesat. Disalahkan anak yang ngaji. Nggak sadar diri dia itu telah kemasukan setan yang suka nakut-nakuti kepada orang yang berbuat baik dan membiarkan orang berbuat buruk. Ini yang kita pahami. Harus kita pahami tentang masalah hal ini. Ini harus kita pahami tentang masalah hal ini. Takutnya nanti kita sendiri telah kemasukan setan. Ya. Nanti tetangga kita ngaji, kita ejek. Tetangga kita mabuk di warung puasanya, kita gembira nengoknya itu. Kadang-kadang kita bersorban pula ngejek orang yang begituan. Waduh, pengajian sesat, jangan kamu ikuti. Sementara dia sendiri gak sadar bahwa dia telah kemasukan setan. Jadi marifatul setan ini mengenal sifatnya setan. Setan ada di mana-mana. Ada dalam diri tuan saya, ada dalam diri khalifah, diri kiai, diri ustadz, di mana-mana. Terlebih-lebih setan ada pada diri orang-orang kaya. Kebayaan itu. Orang kaya itu enggan ngaji, orang kaya itu enggan bergaul, sombong dengan hartanya. Orang kaya mintanya dihormati, orang kaya mintanya itu dipuji. Yang sering kena setan adalah orang kaya dan orang-orang yang berpendidikan tinggi ataupun para tuan-tuan sehat ataupun kiai. Kalau kita nggak sadar, kita telah mengikut kiai yang masih ada setannya. Yang kita pelajari, ya. Setiap orang-orang yang menyuruh, yang melarang berbuat baik, ya, yang membiarkan berbuat buruk, walaupun itu Pak Ustadz sekalipun, dia telah tidak mengenal setan, kemasukan setan. Saya ingat-ingat itu. Kadang-kadang bapak kita, ibu kita larang kita ngaji. Tapi kalau anaknya mabuk di sana dibiarkan saja. Anaknya tengok ikut dibiarkan. Tapi anaknya ngaji dimarahi, ditekan terus sampai dia ngaji. Sampai disuruh memilih. Kau milih ayah atau milih ngaji? Ada di sana itu di kampung Bis-Bis. Dia milih istrimu, ikut mertuamu atau ikut gurumu ngaji. Apa jawabannya mereka? Aku lebih suka ikut ngaji. Biar aku bisa dengan istriku, katanya. Sampai sekarang dia bisa sama istrinya. Tapi makin taat ngajinya, diganti oleh Allah dia yang taat. Sekarang kita punya istri taat dan cantik, diganti oleh Allah. Yang dulu agak pesek, sekarang maju gitu. Kira-kira begitu. Itulah kenyataan orang bis-bis itu. Yang rela dia itu meninggalkan itunya demi pengajian. Karena keluarga dia telah kemasukan setan. Jadi kita sadar diri. Hati-hati lidah kita berbicara tentang masalah kebaikan. Selagi mereka itu baik, janganlah kamu elok-elokkan ejek-ejek. Saya mengajak kebaikan itu adalah setan. Hati-hati kita. Jadi setan itu dikenal melalui sifatnya.
Yang kedua marifatul insani. Kadang kita nggak sadar bahwa kita itu manusia. Kita nggak sadar bahwa kita itu manusia. Apa ciri khas sifat manusia? Yaitu berkelompok, bertetangga, bergotong royong. Jadi kalau kita di dunia ini nggak mau berteman, bertetangga, nggak akur bertetangga, nggak mau bergotong royong, nggak mau bermasyarakat, berarti kita itu bukan manusia. Kita itu hewan. Maka hati-hati di sini, kita sadar, kita kenal marifatul insani. Sekarang banyak ini orang yang nggak kenal dirinya itu manusia. Karena beliau kalau udah punya ilmu tinggi, punya harta banyak, dia nggak sadar bahwa dia itu manusia. Nggak mau berteman lagi sama tetangganya, nggak akur sama tetangganya. Saking sombongnya sampai rumahnya pun dipagar tinggi-tinggi. Dari pasang pintu lagi rumahnya, pasang anjing penjaganya lagi. Biar tetangganya nggak boleh dekat. Ini kelompok hewan. Jadi kalau kelompok manusia itu sukanya itu bergotong royong, bermasyarakat, akur di kanan kirinya. Baik agama apapun di kanan kirinya itu tetap akur dan damai. Itulah manusia. Baik di situ ada suku Cina, suku Batak, Jawa, macam-macam agama. Kalau jadi manusia pasti akur dan suka bergotong royong. Sesuatu perbuatan, sesuatu pekerjaan, kebanyakan itu diadakan dengan bermusyawarah dengan tetangganya, dengan saudara-saudaranya. Itulah manusia. Dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu kota Madinah, kota Madani, yaitu yang campur baur penduduknya. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi, ada orang Muslim, tapi dia akur jadi satu. Itulah kota Madinah, dicontohkan oleh Allah. Maka jangan sampai kita itu nggak kenal diri kita. Jadi kalau kita tuh nggak mau akur sama tetangga kita, nggak mau akur sama lingkungan kita, kadang-kadang kita ngaji nggak mau wirid lagi, wah itu sesat, wah itu bukan manusia. Wirid itu bermasyarakat. Kalau cari pahala nggak perlu wirid, nyapu jalan sepanjang jalan udah banyak pahalanya. Satu orang lewat tanpa tersangkut sampah dapat pahala kamu. Ada kata ada 40.000 orang lewat jalan itu, berapa pahala kamu? Nggak buat rumah kamu untuk gudang pahala. Nggak buat cari pahala. Tapi itu bermasyarakat agar akur dengan tetangga kita, satu jiwa dengan tetangga kita. Karena suatu saat nanti ketika kita meninggal dunia, yang gotong itu tetangga kita, yang gotong ke arah kuburan itu. Ya andai kata dulu kan masih hidupnya tuh sombong, ya, merasa paling beriman. Di samping sana ada warung tua, kan? Kamu ejek yang minum tua, wah kamu haram-haramkan, kamu salah-salahkan. Habis itu kamu meninggal, tetangga kamu tuh masih dalam keadaan mabuk, disuruh gotong kamu ke kuburan sana, dia angkat sama dia dibanting-banting di dalam tendanya itu. Mampus kamu, dulu kamu sama sombong, sekarang udah mati kamu kan. Tengah mabuk yang gotong ke arah kuburan sana. Rugi ujungnya kita, adanya pelan-pelan, takut sakit. Kau pikir orang mati itu masih belum nggak merasakan sakit? Merasakan sakit loh. Kamu belum ada nyawanya. Nah, dalam diri manusia itu ada berapa macam jiwa? Ya. Jiwa itu banyak, ada 7. Jadi yang kembali kepada Allah paling 1 ataupun 2 yang bisa kembali, yang bisa keluar dari badan. Yang tinggal di badan masih banyak lagi. Yang tinggal di badan itu merasakan sakit, walaupun nggak ada nyawanya. Sampai dikubur di alam badan tersesak napas dia rasanya itu, nahan napas sakit. Dia keluar dari kuburan bukan manusia lagi tapi hantu. Sakit itu macam merasakan sakit. Jadi kalau kamu yang gotong orang mabuk tua, karena dulu kamu marah-marah, tangga kamu angkat-angkat, lompat-lompat kayak gini, di dalam kerja kamu lompat-lompat, mencela, kamu merasakan sakit nanti. Maka biarkanlah mereka itu berbuat begitu,
Jangan kamu musuhi, kamu temani. Tapi kamu nggak boleh ikut macam-macam itu. Itulah manusia, makhluk yang sosial. Menungso orang Jawa bilang, makhluk yang sosial. Jadi saling menghargai kawan dan tetangga sosial. Namanya kalau bahasa itu gotong royong. Nah, gitu. Bermasyarakat kalau bahasa kita itu. Itulah manusia. Jadi orang-orang yang nggak mau bermasyarakat, orang-orang yang mau nyentuh dan sombong, orang-orang yang akan banggakan kekayaannya, banggakan amalnya, dia bukan manusia. Dia kelompok hewan lunatik, hewan yang berakal. Kalau manusia itu pasti bermasyarakat. Coba kamu uji coba lah. Uji coba kamu itu orang kaya, buat rumah sendiri di tengah-tengah hutan sana. Ladang kamu ratusan hektar. Lalu kamu nggak butuh orang lain. Kamu buat rumah sendiri di sana, kamu sendirian. Tahan nggak kamu sana? Pasti nggak tahan. Pasti pulang cari kampung, buat rumah yang nggak banyak penghuninya. Pasti belah kampung-kampung di masyarakat ini, karena itulah adalah sifat kemanusiaan. Bermasyarakat. Nah, begitu. Dan ada ma'rifatul insani, mengenal manusia. Jadi kalau kamu itu nggak kenal dirimu, kamu itu manusia, pasti kamu tertipu oleh setan tadi. Nggak mau akur sama tetangganya, maunya berkelahi, ujungnya kamu rugi. Jangan kamu anggarkan kehebatanmu, jangan kamu anggarkan yang kamu sombongkan ya kekayaanmu, kepandaianmu. Suatu saat nanti kamu membutuhkan tetangga, membutuhkan masyarakat. Contohnya ketika kamu kemalingan aja, dicuri orang rumahmu, kamu tidak perlu sama tetanggamu, kalau sama keluargamu yang jauh di sana. Mentang-mentang keluargamu ada yang kaya di Jakarta sana, kamu nggak mau bermasyarakat. Nggak tahu perampokan rumahnya. Karena Jakarta nggak mau tahu yang tetangganya yang apa, yang nolong, kan begitu. Jadi harus kita tuh mengenalnya betul-betul bahwa manusia itu adalah bermasyarakat. Diadakan wirid, diadakan kelompok-kelompok pengajian, diadakan bermacam-macam kumpulan, diadakan gotong royong, betul di jalan, betul apapun yang dikerjakan, itu adalah sifat kemanusiaan. Jadi orang yang nggak mau memakai sifat manusia, nanti kembali kepada Tuhannya wujudnya hewan, nggak manusia wujudnya, hewan wujudnya itu, binatang kalau pada kasarnya. Nah kita hati-hati. Yang ketiga, ma'rifatul nabi, mengenal yaitu nabi. Jadi kalau kita sekarang ini sudah kenal siapa itu nabi. Kalau dulu kita nggak kenal nabi kita yang sudah meninggal dunia di kota Madinah, di sana namanya Nabi Muhammad SAW. Tapi Quran ngasih tahu bukan itu. Itu hanya contoh. Lakot karena lakum firrosidun hasanah. Sesungguhnya Nabi Rasul itu contoh keadaan yang paling baik. Barang siapa yang mencontoh Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad, tingkah laku Nabi Muhammad, nanti Allah akan turunkan hikmah Nur Muhammad pada seseorang. Juga dikatakan Rasul di antara kamu. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitaba wal hikmah wa yu'alimukum lam takunu ta'lamun. Itu firman-Nya Allah surat Al-Baqarah ayat 151. Sebagaimana kami utus seorang rasul kepadamu, salah seorang di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, yang membersihkan tingkah lakumu yang kurang baik, yang mengajarkan kitab dan hikmah, dan mengajari apa-apa yang belum kamu ketahui.
Jadi Allah ngasih tahu kepada kita masih ada lagi pewaris Nabi, yaitu Rasul di antara kamu yang mendapat Nur Muhammad. Jadi kalau kamu sekarang ini mencontoh Nabi Muhammad, tingkah lakumu sehari-hari, dan kamu tuh dakwah agama seperti Nabi Muhammad, terus menerus kamu istiqomah dakwah agama, nanti akan Allah beri yaitu nurnya Muhammad pada dirimu. Kalau dikasihkan nur Muhammad pada dirimu, nanti Allah jadikan Rasul di antara manusia sekelilingnya. Artinya wasilah dari Allah kepada sekelilingnya, namanya Rasul di antara kamu. Zaman sekarang namanya apa? Wali. Ya, wali. Karena kalau kita nyebut nama Rasul, dimana ada jemput panjang ya. Jemput panjang itu kalau bilang Rasul itu ngamuk betul itu dia. Mau dia tuh angkat pun dia, dipun kita nanti. Tapi kalau dikatakan wali, kata dia nggak ada wali betul. Sekarang nggak ada wali. Dia nggak menyadari dia tinggal di kota kisaran, tinggal di kota Siantar, masih ada wali kota. Dia nikah menggunakan wali. Dia bikin apa? Dia masuk sekolah menggunakan wali. Cuma menggunakan wali, katanya nggak ada wali. Ada macam begitu, nggak ada tuh wali. Jadi waktu kamu nikah siapa walinya kalau nggak ada? Gunakan wali. Wali itu manusia yang dipilih oleh Allah sebagai wasilah perantaraan antara yang gaib dengan yang jahil sebagai pengesahan hukum. Jadi kalau kamu tuh mau terus menerus dakwah menyampaikan agama, turun Nur Muhammad pada diri kamu Allah jadikan wali di muka bumi. Kalau udah jadi wali di muka bumi, menanglah manusia di muka bumi ini. Namanya khalifah. Wali Allah, dan namanya bisa nanti akan Allah muliakan. Bahkan ada orang yang dimuliakan di muka bumi ini tanpa pendidikan, tanpa harta, tapi Allah muliakan di muka bumi ini. Allah hormati mereka di muka bumi ini dengan yaitu istiqomah dakwah agama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nggak pandai tuh, nggak pandai baca, nggak pandai menulis. Tapi Nabi Muhammad dipilih oleh Allah menjadi nabi di kalangan Bani, yaitu di kalangan orang-orang Quraisy. Ya kamu, kalau kamu mau mencontoh Nabi Muhammad, menjalankan agama, menyebarkan agama, nanti akan Allah turunkan Nur Muhammad pada dirimu. Ini tawaran yang bagus, tawaran yang bagus bagi kamu. Karena ini harus mengenal sifat marifatul Nabi. Kalau nggak akan hafal Nabi, nanti kita akan dirugikan oleh setan. Ternyata tak usah kamu dakwah, nanti banyak musuhnya katanya. Kalau memang dakwah agama banyak musuhnya, itu nggak terbukti. Tapi kalau dakwah banyak temannya terbukti, kakek sendiri. Kakek sendiri buktinya. Nggak jauh-jauh dari bukti. Tapi dakwah agama dari tahun 84 sampai tahun 2020. Kawan teman kakek itu dari kalangan atas, orang-orang menteri sampai kalangan bawah, sampai bos-bos preman, teman kakek semua, nggak ada yang musuhin kakek. Bahkan satu Indonesia nggak ada yang musuhin kakek. Jadi teman semua, satu kampung teman semua, kampung tetangga teman, sampai seluruh Indonesia jadi teman. Itu buktinya kok. Tapi setan membodoh-bodoh kita. Kalau kamu tuh dakwah agama itu banyak musuhnya katanya. Udah kamu jam 5 aja, yang penting kamu sholat, katanya begitu ya kan? Kata si setan. Tapi kalau kamu bertahan, kamu dakwah agama, nanti Allah buktikan bahwa orang yang dakwah agama itu banyak temannya, banyak saudaranya. Di muka bumi ini banyak temannya. Bahkan Allah mudahkan segala urusannya. Kalau ada banyak temannya kan ya kan. Itu gambaran makrifatul Nabi. Ya mudah-mudahan pada malam hari ini bisa dimengerti masalah hal ini. Ya. Dari awal tadi yaitu makrifatul syaitoni, kita harus mengenal sifat-sifat setan. Maka wajib kita kenal sifat setan.
biar kita nggak tertipu oleh setan. Bisa bedakan itu setan ataupun bukan. Yang kedua itu marifatul insan. Apa harus kita kenal sifat manusia? Karena kita bangsa manusia. Jadi kalau nggak kenal sifat manusia macam mana kita ini kan begitu. Sifat manusia adalah bermasyarakat, yaitu makhluk yang sosial. Lalu yang ketiga marifatul nabi, mengenal yaitu sifat kenabian. Karena orang yang mengenal sifat kenabian, karena Rasul itu sampai akhir zaman ada, kata Allah. Rasul itu sampai zaman ada. Maka Rasul itu bahasanya bukan bahasa Arab aja. Al-Quran mengatakan begini, wa ma arsalna min rasuli illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Begitu kan? Surat Ibrahim ayat 4. Tiada kami mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya untuk menunjuki mereka. Kan begitu ayatnya kan? Jadi rasul itu dengan bahasa kaumnya. Jadi kalau kamu suku Batak, rasul bahasanya apa? Bahasa Arab, kamu terpelontok nanti. Ngomong apa itu? Ya pakai bahasa kaumnya bahasa apa? Untuk kita itu ada bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Maka rasulnya kamu pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab, sama macam mana? Ada yang kata kamu sholat Jumat, lalu habibnya pakai bahasa Arab semua. Kamu tuh nggak tahu bahasa Arab, kamu bisa paham nggak apa yang diomongkan? Nggak bisa. Kenapa? Karena orang itu otaknya bebal, nggak berpikir yang dia ada budaya orang Indonesia, bahasa Indonesia, dia pakai paten pakai bahasa Arab. Akhirnya yang mendengarkan terpelontok ngantuk. Pulang tadi hutubnya apa hutbahnya? Nggak tahu bahasa Arab kok katanya. Loh, jadi macam mana rukun Jumatnya? Kalau nggak mendengarkan hutbah Jumat. Dan hutbah Jumat itu 2 rakaat sebagai pengganti sholat zuhur. Jadi nggak salah zuhurnya ya. Kalau nggak kita tuh mensikapi menikmati yaitu khutbah di hari Jumat. Jadi Rasul itu sampai akhir zaman itu ada dengan bahasa kaumnya, cuma namanya diganti-ganti oleh Allah karena sesuai dengan zamannya. Kalau dulu namanya Nabi, diganti oleh Allah Nabi. Kalau sekarang diganti oleh Allah namanya Tuhan saya ataupun wali. Kalau sekarang nanti pada akhir zaman nanti ada lagi namanya entah payung paijo, nanti diganti lagi, nanti ada lagi itu namanya oleh Allah. Tapi udah sekarang udah gak ada wali katanya gitu kan. Nanti Allah ganti lagi sama apa? Nah ustadz apa? Ya, tetap ada itu ya. Jadi kalau kita tuh gak mengenal Nabi, sifat Nabi, kita gak akan dapat Nur Muhammad. Tapi andai kata kita nggak dapat, kita sebangsa manusia yang bermasyarakat, kita ngikut yang mendapat Nur Muhammad, itu baru betul makrifat. Itulah makrifatul Nabi. Jadi malam ini sampai ini aja lah keterangan kakek angka makrifatullah. Ada nanti tak panjang waktunya Pak, ada apa namanya itu, ada kesehatan, kita jumpa lagi ya. Kakek ini kurang sehat mungkin ini, suaranya udah putus-putus ini lehernya ya. Mereka kita teruskan kemalaman, yang dengarkan langsung bingung, yang ngomong pun bahnya bingung, merasakan sakit badannya. Mungkin sampai sini pada malam hari ini. Kakek tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.